Dari juru bicara PDI Perjuangan Chiko Hakim yang mengungkap ciri-ciri sosok yang akan menjadi tim sukses Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Hal ini diungkap juru bicara PDI Perjuangan usai beredar kabar Anies Baswedan bakal masuk jadi tim sukses Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Chiko menyebut ciri-ciri sosok yang bakal jadi ketua tim sukses Pramono Rano bukanlah politisi, melainkan dari kalangan muda. Meski begitu, Chiko masih enggan menyebutkan inisial nama sosok yang bakal menjadi ketua tim ses Pramono Rano. Nggak tahu ya, kita keliling aja. Masih ngobrol. Eksternal, bukan sosok yang dikenal sebagai politisi atau aktif dalam dukung-mendukung atau berpolitik, bukan juga sosok influencer yang sering digunakan untuk meraup dukungan politik, ya kan? Anak ya cukup muda lah, relatif muda, laki-laki, ganteng, terkenal, ya udah itu aja. Udah itu aja. Inisialnya belum tahu, belum mau dipublikasi. Jangan terlalu spesifik soalnya inisialnya, jadi terlalu gampang nanti di itu. Menyiapkan strategi memenangkan hati pemilih. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa sosok yang akan dipilih untuk menakodai 3 bakal pasangan calon? Beredar kabar, nama Anies Baswedan masuk dalam tim sukses Pramono Rano. Hal ini mencuat usai Pramono Rano tak sengaja bertemu di area bebas kendaraan atau Car Free Day akhir pekan lalu. Namun, kabar ini lantas ditepis Pramono. Pram mengungkap, sosok yang akan jadi ketua tim ses bukanlah berasal dari partai politik. Tak mau mengungkap lebih jauh soal inisial, Pram hanya meminta publik untuk bersabar. Dalam waktu dekat akan diumumkan. Dalam waktu dekat tim ses saya umumkan. Dan tim sesnya bukan orang kader partai, bukan orang politik. Mas Anies ya? Kan Mas Anies kan politikus. Tapi ada lobby-lobby dengan Mas Anies. Ya ketemu nggak sengaja lah, lagi Car Free Day. Udah, nanti diumumkan. Yang jelas bukan politisi, bukan mantan gubernur, jelas ya. Inisial Mas Bro. Tetapi good looking. Lain dengan Pramono Rano yang sudah mengungkap ciri-ciri ketua tim sesnya, Ridwan Kamil Suswono justru masih menggodok tim sukses. Itu disampaikan, sedang dalam proses pembahasan. KPU Jakarta mengumumkan penetapan pasangan calon pada 22 September mendatang. Selanjutnya, masa kampanye akan digelar pada 25 September hingga 23 November mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sementara bakal calon wakil gubernur Jakarta PDI Perjuangan Rano Karno menemui wakil gubernur Jakarta 1984 hingga 1987, Majen TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya. Bakal calon wakil gubernur Jakarta PDI Perjuangan Rano Karno mendatangi kediaman wakil gubernur Jakarta 1984 hingga 1987, Majen TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan keduanya dilakukan secara tertutup. Sebelumnya, bakal calon wakil gubernur Rano Karno menyebut ia dan Pramono bakal menemui sejumlah mantan gubernur dan wakil gubernur Jakarta demi kesinambungan Jakarta ke depan. Pak Edi ini ya boleh dibilang sesepuh Betawi. Beliau ini pernah menjadi wakil gubernur tahun 84 sampai 87, zamannya Pak Suprapto waktu itu. Jadi ya memang sangat wajar lah saya minta doa, dukungan beliau. Nah inilah artinya silaturahim ini kalau tidak terputus, mudah-mudahan amal ibadah juga tidak. Mungkin ada rencana mungkin mau bikin museum pencak silat di sini. Karena ya inilah ruhnya kebudayaan itu.
Dan hari ini saudara bakal pasangan calon Pramono Rano rencananya akan bertemu dengan Gubernur Jakarta periode 2027-2012 yakni Fauzi Bowo. Kemudian apa yang akan dibahas? Mungkinkah ada program Fauzi Bowo terdahulu yang akan diimplementasikan kembali jika Pramono Rano terpilih nanti di Jakarta? Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV ada Valentina Sitorus yang sudah bersiap di lokasi. Valen, apa yang kemudian akan dibahas dalam pertemuan antara Pramono Rano dengan mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo sore ini? Iya, kalau menanti apa yang akan jadi bahasan kedua publik figur ini, tentu ini masih akan menunggu karena pas pertemuan antara kedua, maksud kami antara bakal calon Gubernur Jakarta bersama dengan wakil Gubernur Jakarta dalam hal ini adalah Pramono dan Rano Karno bersama dengan mantan DKI 1 periode 2007 hingga 2012 Fauzi Bowo ini baru akan digelar pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Nah memang sebelumnya komitmen untuk bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta ataupun juga wakilnya ini sebenarnya memang sudah disampaikan oleh bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Rano ini sebelumnya pada saat selesai pendaftaran di kontestasi sebagai peserta Pilkada Jakarta 2024. Memang pertemuan-pertemuan ini tuh sebenarnya untuk mencari solusi daripada masalah-masalah yang ditemukan ketika mereka melakukan belusukan di tengah permukiman warga Jakarta. Sehingga nantinya daripada solusi-solusi yang diharapkan bisa diteruskan ataupun juga bisa menjadi jawaban daripada masalah warga Jakarta ini bisa kemudian diakomodir untuk dimasukkan dalam program kerja jika nanti Pramono dan Rano terpilih menjadi DKI 1. Tapi memang Pramono ini sebelumnya memang mengatakan, Medop dan juga saudara, kalau dirinya ini akan meneruskan berbagai program yang dianggap baik dari gubernur selanjutnya untuk menjaga kesinambungan pembangunan kota Jakarta sendiri. Nah kalau dilihat daripada profil ataupun juga gebrakan yang dilakukan oleh Fauzi Bowo saat memerintah terutama menjadi DKI 1 di periode 2007 hingga 2012 selama pemerintahannya Bang Foke ini fokus untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Sejumlah program juga kita tahu bersama antara lain adalah meneruskan rangkaian pembangunan sistem transportasi massal dalam hal ini adalah MRT begitu, kemudian jaringan kereta api lingkar luar Jakarta, kemudian juga pembangunan jalan layang Bandengan dan Tubagus Angke serta optimalisasi bus Transjakarta. Nah ini kelihatannya daripada program-program yang saat itu memang santer begitu ya dikerjakan oleh Fauzi Bowo ini bisa jadi kalau nantinya pertemuan itu akan membahas bagaimana kelanjutan transportasi massal ke depan. Ya kita tahu bersama bahwa selama ini Jakarta ini memang terkenal dengan transportasinya yang sudah maju begitu ya dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia dan diharapkan semoga transportasi umum ini kemudian bisa nyaman digunakan oleh masyarakat Jakarta. Nah, apakah ini memang yang kemudian akan menjadi bahasan lanjutan? Tentu kita nantikan bagaimana pertemuan nanti yang nantinya akan digelar pada pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Nah, sementara itu hari ini merupakan hari bukan hari pertama ya, tapi memang sejumlah agenda belusukan, kegiatan yang dilakukan oleh Pramono Rano ini memang dilakukan. Selain nanti bertemu dengan Bung Foke begitu, nanti juga ada agenda lainnya, diantaranya ada acara makan malam bersama atau bareng di Lesehan Bugendut yang ada di kawasan Blok M, kemudian juga ada nonton acara stand up komedi, dalam hal ini adalah nonton Improvindo dengan sejumlah performance stand up komedian. Nah ini memang menjadi salah satu hal bagaimana komitmen Pramono dan juga Rano sebelumnya memang yang bilang akan berusaha memperkenalkan diri kepada masyarakat supaya nanti semakin banyak masyarakat yang kenal kedua tokoh ini untuk semoga nanti di kontestasi harapannya adalah mereka bisa menyerap aspirasi warga dan juga mendapatkan dukungan daripada warga Jakarta. Demikian Medop. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus.